hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang penguasaan diri. Nah, apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri itu artinya menguasai diri, menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Contohnya adalah keinginan mata, misalnya keserakahan dan tidak bisa prioritas. Ada juga keinginan daging yang biasa disebut dengan hawa nafsu. Itu contohnya perselingkuhan dan pornografi. Keinginan yang lain adalah keangkuhan hidup, yaitu menganggap dirinya lebih unggul, lebih tinggi dari sesamanya, sehingga menuntut penghormatan serta perhatian yang berlebihan dan memperlakukan orang lain dengan tidak hormat, bahkan hina. Contohnya, memiliki segala tingkah laku yang mengejar kehormatan, tidak peduli bagaimanapun cara mendapatkannya. Membangga-banggakan gelar namun merendahkan orang lain, menganggap koneksinya jauh lebih hebat dari orang lain, menganggap keturunan yang paling terhormat sehingga menuntut semua orang harus menghormati, dan membanggakan jabatan yang tinggi namun semena-mena terhadap orang lain. Lalu hal-hal apa yang harus kita kuasai? Yang pertama adalah pikiran kita. Pikiran itu merupakan aset yang penting dalam kehidupan seseorang. Dengan pikiran, seseorang itu akan memikirkan, melakukan, dan mengucapkan hal-hal yang positif maupun negatif. Jika kita selalu berpikir negatif, maka yang akan kita lakukan ataupun ucapkan itu pasti juga akan negatif. Tapi jika kita selalu berpikir positif, maka yang akan kita lakukan maupun ucapan pasti juga akan positif. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun juga tidak bisa kita kuasai pula. Oleh sebab itu, pikiran kita perlu diisi dengan hal-hal yang baik, diisi dengan firman Tuhan, hal-hal yang baik, merenungkan mutiara kehidupan, kata-kata positif, maka segala tindakan dan perbuatan kita akan terkontrol dan terarah. Yang kedua, kita harus menguasai lidah atau ucapan. Kita sering mendengar istilah lidah memang tidak bertulang, yang artinya kita bisa berbicara apa saja, ya. Perlu kita ketahui bahwa lewat perkataan kita ini bisa menghibur orang, memberi semangat, memberi pujian, bahkan menjadi berkat buat orang lain. Namun, kita sering lupa jika ucapan yang tidak bisa kita kuasai itu juga dapat menyakiti, melukai, bahkan menyinggung orang lain. Dan akhirnya masalah-masalah baru akan muncul. Jadi sebisa mungkin mari kita gunakan lidah kita untuk membawa berkat dan bukan kutuk bagi orang lain. Mari kita belajar mengucapkan kata-kata yang baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ucapkan maaf jika kita bersalah. Ucapkan terima kasih jika kita sudah dibantu. Ucapkan tolong jika kita memang butuh bantuan. Nah, ucapkan kata-kata yang membangun untuk diri sendiri, pasangan kita, anak-anak, bahkan orang lain. Memang perlu dilatih dan berusaha. Yakinlah, pasti kita bisa. Yang harus kita kuasai atau kendalikan selanjutnya adalah mata. Karena lewat mata kita melihat hal-hal yang baik dan tidak, melihat hal-hal yang pantas dilihat dan tidak. Selain itu, apa yang kita lihat bisa menimbulkan berbagai keinginan yang kalau tidak dikendalikan dapat membuat kita tersandung dalam proses perjalanan hidup kita.
Ada banyak orang yang akhirnya tergoda untuk korupsi karena tidak tahan melihat gemerlapnya kekayaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada banyak orang yang tergoda saat melihat aplikasi-aplikasi jual beli yang ada di handphone kita, ya. Sehingga banyak orang-orang yang akhirnya membeli sekalipun tidak punya uang sampai rela berhutang karena ingin seperti yang lain, bisa pakai ini, itu, bisa beli ini, itu, ingin menyamai gaya hidup lingkungannya yang sesungguhnya dia tidak sanggup untuk melakukannya, tapi mengupayakan bagaimana caranya supaya sama dengan yang lain, sehingga membuat hidupnya justru semakin terbeban, jatuh, bahkan sampai terikat hutang piutang. Dan ada banyak pasangan suami istri yang jatuh dalam perselingkuhan yang dimulai dari mata, saling memandang, atau bahkan sekarang tidak melalui mata ke mata secara langsung, tapi melihat dari medsos-medsos yang ada. Ada banyak kejahatan yang muncul atau berita-berita pemerkosaan yang diawali karena apa? Menonton film porno. Oleh sebab itu, marilah kita selalu menjaga mata kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menguasai diri? Nah, untuk mempermudah kita mengingatnya, saya singkat menjadi bimoli. Jadi, ketika melihat minyak goreng ini, kita ingat bagaimana caranya untuk menguasai diri kita. Biasakan berdoa. Dengan berdoa kita minta dimampukan oleh Tuhan agar dapat menguasai diri kita. Karena kita menyadari kita ini manusia yang lemah, yang mudah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita perlu kekuatan dan pertolongan Tuhan supaya kita bisa menguasai diri kita. Dengan berdoa, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan begitu, semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kita peka, kita mengerti. Sehingga kita juga bisa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Misalnya mendengarkan lagu-lagu rohani, mengucapkan mutiara-mutiara kehidupan yang selama ini sudah kita dengar, dan pastinya akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan positif, ya. Jadi yang pertama adalah biasakan berdoa. Mo adalah mulai melatih diri dan berkomitmen atau memutuskan untuk melakukan hal yang positif. Semua tindakan yang kita lakukan tergantung dengan keputusan atau komitmen yang kita buat. Dan komitmen atau keputusan itu yang sudah kita buat harus kita latih. Karena kebiasaan yang sudah sering kita lakukan tidak akan berubah begitu saja semudah membalikkan telapak tangan. Jika kita tidak mau meyakini, jika kita tidak mau berkomitmen, jika kita tidak mau melatihnya, maka kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu tidak akan berubah. Misalnya ketika kita memutuskan untuk belajar berpikir positif, maka kita harus melatih pikiran kita untuk berpikir yang baik, berpikir positif kepada siapa saja. Lalu ketika kita memutuskan untuk berbicara yang baik, maka kita harus melatih mulut kita, ucapan kita, yang biasanya kalau kita marah, seluruh isi kebun binatang itu keluar dari mulut kita. Bahkan
tidak marah, ngobrol biasa saja, kita sering mengeluarkan kata-kata binatang dari mulut kita. Nah, kita putuskan untuk tidak mau berkata-kata yang buruk. Kita ganti dengan kata-kata yang baik. Misalnya alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, luar biasa. Ya, ganti kata-kata yang tidak baik itu menjadi kata-kata yang baik. Yang biasanya dengan mudah bilang kepada anak kita, kamu bodoh, kamu nakal, kita ganti dengan kata-kata yang baik. Kamu pintar, kamu diberkati, kamu hebat, kamu luar biasa. Ya, yang bicaranya suka sedikit-sedikit mengeluh, merasa dirinya paling apes, gantilah dengan kata-kata yang memberkati diri sendiri. Aku diberkati, aku sehat, aku orang yang diberkati dan paling beruntung. Lalu yang terakhir adalah lihatlah kebaikan Tuhan untuk kita bisa selalu bersyukur. Tuhan itu menciptakan setiap kita satu dengan yang lainnya berbeda. Dan kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita berharga dan mulia. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Dan selalu ada hal yang baik dari dalam diri kita untuk disyukuri. Sehingga kita tidak memaksakan diri untuk sama dengan orang lain dalam hal gaya hidup. Dengan bersyukur kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, sehingga kita tidak menimbun hutang dan membuat hidup kita terbeban berat, sehingga kita tidak dapat bersukacita. Kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas, menjalani kehidupan kita, itu adalah salah satu bukti penyertaan dan kebaikan Tuhan. Nah, jadi mari kita ingat bimoli. Biasakan berdoa. Mulailah melatih diri dan berkomitmen. Lihatlah kebaikan Tuhan agar kita bisa senantiasa bersyukur. Nah, untuk direnungkan dan di-sharingkan ada dua hal. Yang pertama, hal apa yang belum bisa kita kendalikan atau kita kuasai. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan untuk dapat mengubahnya. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua.